Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya ingin berbincang-bincang akan memperbincangkan kedatangan Bapak Yahweh yang ketiga kalinya di kota Jogja jika Tuhan perkenankan tanggal 12 bulan 12. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, pesan Tuhan untuk kita semua, mari kita menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Kita puji Dia, agungkan Dia, bahwa Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih, yang akan menyelamatkan kita. Dia akan menjadi Raja di atas segala raja di tahun pemerintahan 1000 tahun damai. Sebelumnya itu Shalom Elohim kepada mempelai yang cantik, Ibu Fei atau Bunda Maria atau Ratu Esther, dan Shalom Elohim kepada pribadi ketiga Bapak Aditya yang bijaksana. Salam Elohim kepada semua pasukan 77 dan Shalom Elohim kepada para malaikat, panglima, jenderal dan para pasukan bala tentara sorga. Shalom Elohim kepada Nabi Enok dan Elia. Salam Elohim pada pasukan 77 dan saksi-saksi Bapak Yahweh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan kasih karunia kepada kita berlimpah-limpah dengan penuh kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ya untuk kita semua, Raja Damai. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan dari Matius Inilah silsilah Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Feres dan Sera dan Tamar. Feres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahasom, Nahasom memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, dan dari Rahab Boas memperanakkan Obed dan Rut. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabean, Rehabean memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Hahas, Hahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Hakim, Hakim memperanakkan Eliahat, Eliahat memperanakkan Eliasar, Eliasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, dan melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya 14 keturunan dari Abraham sampai pada Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus lahir. Itu silsilah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi itu silsilah keturunannya dari nenek moyang ya, ketika dia datang menjadi manusia, jadi 14 keturunan, saudara-saudaraku. Tetapi pada saat ini Tuhan datang kepada kita, dia melalui roh
Ibu Fei atau Bunda Maria atau Ratu Esther yang akan datang ketiga kalinya, yang telah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi Immanuel, Raja Damai, Raja di atas segala raja, atau Tuhan berserta kita. Jadi Tuhan akan bersama-sama dengan kita, saudara-saudaraku. Ini kedatangan ketiga kalinya, karena pertama kalinya itu dia datang sebagai Adam dan Hawa, manusia pertama, saudara-saudaraku. Manusia yang kedua itu ketika dia datang menjadi Yesus Kristus, itu menurut informasi atau apa yang telah disampaikan oleh Bu Fei, bahwa dia menurut Bu Fei Live, dan menyampaikan bahwa ini dia ketiga kalinya dia datang ke dalam dunia, saudara-saudaraku. Yang ketiga kalinya sebagai Emmanuel, dan dia kembar dengan Mary atau Maria yang lahir. Jadi Immanuel, Raja Damai, akan lahir di kota Jogja ya. Jadi kalau dulu tahun 2000 tahun yang lalu itu di kota Bethlehem, tapi sekarang adalah di kota Jogja. Jadi menurut analisa teman saya, seorang pelihat yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenankan, bahwa dia akan lahir antara pertengahan kota Solo dan perbatasan Solo dengan kota Jogja, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kedatangan Bapak Yahweh kita pada kita menghitung hari ya, sekarang sudah tanggal 1. Jadi kalau Tuhan izinkan tanggal dan menurut live dari pasukan 77 yang dipimpin oleh Ibu Fei sendiri, atau mempelainya Tuhan Yesus, wanita yang terpilih di antara wanita yang berbahagia yang telah dipilih Bapak Yahweh sebagai ibu daripada pasukan haleluya, ibu dari raja kita yang telah tetapi ini bukan hubungan daripada suami istri dia lahir ya, saudara-saudaraku, tetapi ini karena ya Tuhan izinkan untuk saya menjelaskan bahwa ini bukan karena keinginan daripada hubungan suami istri dari suami Ibu Fei dengan suaminya Ibu Fei, tetapi ini adalah roh, saudara-saudaraku. Jadi Raja kita Immanuel ini adalah rohnya Tuhan sendiri yang telah masuk ke dalam kandungan Ibu Fei. Yes. Jadi bukan karena keinginan suami daripada Ibu Fei, karena Ibu Fei itu sudah ditutup kandungannya ketika dia melahirkan anak kembarnya. Jadi haleluya, ini iblis ini mengganggu saya. Jabur lalat kecil. Jadi saya ingin menjelaskan ya, saudara-saudaraku. Jadi ini perkataan roh bahwa ini bukan karena keinginan Bu Fei dengan hubungannya suaminya, karena Ibu Fei ini tidak sebagai manusia biasa, dia tidak bisa hamil lagi karena dia itu sudah ditutup kandungannya ketika dia melahirkannya, saudara-saudaraku. Tetapi karena keinginan roh dia, jadi ini Tuhan menyatakan kuasanya, saudara-saudaraku. Jadi keinginan roh seperti dahulu. Jadi bukan karena hubungan Maria dulu dengan Yusuf, tetapi karena keinginan Tuhan sendiri atas perintah Tuhan telah menyampaikan kepada malaikat Jibril bahwa Maria akan hamil seorang anak laki-laki dan dia akan diberi Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Tetapi saat ini sekarang Tuhan datang sebagai Immanuel, Raja Damai. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun, saudara-saudaraku. Jadi ini perintah. Jadi Tuhan menyatakan lewat roh bahwa telah disampaikan lewat live mereka, lewat live pasukan 77 dan lewat pribadi ketiga menyatakan bahwa tak lama lagi, tidak perlu tunggu lagi 1 bulan lagi, tapi kita menghitung hari saja, saudara-saudaraku. Jadi ini adalah pribadi yang ketiga menyampaikan kepadanya, dan ketiga
uh, mempelainya tidak live dua kali. Bapak Yahweh sendiri menyampaikan kenapa Pangeran Ilahi sendiri tidak live ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pasukan 77 yang dianugerahi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia, kita menyambut kedatangan Bapak kita Immanuel yang akan datang sebagai Pangeran Raja Damai yang akan memerintah dalam pemerintahan 1000 tahun damai, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pemerintahan 1000 tahun damai itu menurut nubuatan malaikat yang telah disampaikan oleh malaikat Mikael bahwa akan mulai tanggal 1 Januari 2023 itu adalah pemerintahan mulai berlakunya pemerintahan 1000 tahun damai, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi mari kita sambut kedatangan Raja kita, sekalipun kita tidak punya emas, perak, dan mur, tetapi kita menyambut dengan hati kita. Kita sambut Raja kita yang akan datang. Kita puji Dia, kita agungkan Dia. Kalau wali kota Solo saat ini sudah ramai di kota Solo. Jadi dia teman saya tadi malam memberitahukan itu karena dia nonton itu di YouTube bahwa wali kota Solo sudah menyambut. Jadi bukan acara perkawinan adiknya saja yang dia sambut, tetapi karena tanggal 6 itu adalah perkawinan adiknya. Jadi tetapi dia lebih menyambut kedatangan Raja Damai yang sakral, yang akan sakral itu, saudara-saudaraku. Jadi kota Solo saat ini lagi menyambut kedatangan Tuhan, dan Tuhan akan memakai kota Solo sebagai kota damai karena dia berdekatan dengan kota Yogyakarta, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu, tetapi itu adalah perkataan roh bahwa akan lahir entah rumah sakit mana, saudara-saudaraku. Itu rahasianya Tuhan ya. Nanti Tuhan kita akan dengarkan saja, kita sambut saja, kita dengarkan berita-berita sukacita, kita bersukacita saja, kita sambut saja, saudara-saudaraku, dengan penuh sukacita akan kedatangan Raja kita yang akan membawa damai itu, yang di dalam pemerintahan 1000 tahun, jika Tuhan masih izinkan kita untuk masuk di dalam pemerintahan 1000 tahun itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Biarlah saudara-saudaraku, anak-anakku, sanak familiku, bangsa negaraku bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Seruan Tuhan Yesus saat ini, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan untuk kita, sekalipun itu hanya penalti itu sama dengan ketika Tuhan Yesus di atas bukit Golgota saat itu akan disalibkan, dan dia sudah disalib dan berkata-kata, berbicara dengan para penjahat yang ada di samping kiri kanannya, dan yang satu menghinanya, yang satu itu di sebelahnya yang mengatakan, ingatlah aku ketika kamu ada di Taman Firdaus. Jadi kalau kita jadi penalti, saudara-saudara, kita berkata, ingatlah aku Tuhan Yesus ketika engkau ada di Taman Firdaus. Kita meminta belas kasihan Tuhan. Apakah dia mengizinkan kita masuk di dalam pemerintahan 1000 tahun? Itu adalah rahasianya Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini adalah rahasia yang Tuhan izinkan. Mari jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Kalau saya selama ini live dan melakukan hal-hal yang tidak benar, dan mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada para pemirsa atau kepada saudara-saudaraku, tolong saya dimaafkan, ampuni saya, maafkan saya, saudara-saudaraku, baik kepada para malaikatnya maupun kepada Bapak Yahwehku sendiri, atau kepada Bapak Elohimku, Bapak Yesua Masya, ataupun kepada Roh Kudus atau pribadi yang ketiga. Tolong maafkan aku, karena Andalah yang tahu. Mungkin dalam kata-kata saya itu, mungkin karena saya merasa atau mungkin dalam kata-kata saya mohon dimaafkan, saya mohon diampuni, saya mohon dibersihkan, supaya di dalam memasuki dalam pemerintahan 1000 tahun, jika Tuhan masih izinkan, kita menjadi manusia baru, manusia yang dibarui oleh kuasa Roh-Nya Kudus, oleh pribadi ketiga. Kita dihiburkan, kita dikuatkan, diteguhkan iman kita, supaya kita semakin kuat. Jadi
Uh, Kalau menurut kesaksian daripada um, pribadi yang ketiga atau Roh Kudus itu, dia itu tetap berpuasa. Jadi selama 8 bulan dia berpuasa terus di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan kita, apakah kita juga berpuasa, saudara-saudaraku yang kekasih? Kita merendahkan diri kita supaya kita dilayakkan Tuhan untuk bertemu dengan dia. Kalau Tuhan izinkan, kita bertemu langsung kalau perlu, saudara-saudaraku. Kita sambut sebagai seorang anak yang rindu akan ayahnya yang pergi dari jauh, datang dari jauh. Kita sambut dia, saudara-saudaraku. Jadi kita merasakan dalam hati kita, saudara-saudaraku, bahwa layakkah saya untuk bertemu dengan Tuhanku? Layakkah saya bertemu dengan Bapa Yahwehku yang akan datang ke dunia, karena dia rindu untuk bertemu dengan anak-anaknya, anak-anak yang sudah sering berbuat dosa, sering berbuat salah. Saudara-saudaraku, layakkah kita, dilayakkankah kita, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk menyambut kedatangannya? Walaupun kita tidak punya apa-apa untuk menyambut dia, sekalipun itu hanya, tetapi Tuhan tahu yang penting hati kita mau menyambut dia, mau bersukacita, bersukaria menyambut kedatangannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekalipun saya tidak punya apa-apa untuk dipakai menyambut dia, tetapi saya dengan hatiku, dengan hati tulusku, Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan hatiku supaya aku layak menerima, menyambut kedatanganmu yang ketika kalinya untuk datang di kota Jogja, lahir di kota Jogja yang akan memerintah di alam pemerintahan 1000 tahun damai. Jika Tuhan berkenan, masih mengizinkan kami untuk masuk di dalam pemerintahan itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi silsilah tentang kedatangan Tuhan Yesus itu dari keturunannya, dari nenek moyangnya itu ada 14 keturunan, saudara-saudaraku. Tetapi saya tidak tahu apakah ini masih termasuk keturunan yang ke 14 atau yang sudah ke-15, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau sesuai dengan tetapi ya saya tidak tahu, saudara-saudaraku, ini yang keturunan yang keberapa, apakah dia masuk ke 15 atau bagaimana, saudara-saudaraku. Itu adalah rahasia Bapak Yahweh yang akan diberitahukan kita nanti kalau lewat live Ibu Fai tanggal yang akan bersama dengan pasukan 77. Kita dengarkan saja, saudara-saudara, atau mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang telah diberikan kasih karunia oleh Bapak tentang nubuatan itu, apakah dia keturunan yang ke-14 atau yang ke-15, saudara-saudaraku. Jadi karena ketika dia datang ke 2000 tahun yang lalu itu turunannya itu 14 turunan, saudara-saudaraku. Tetapi saya tidak tahu ini apakah dia masuk turunan yang ke-15 atau bagaimana. Itu tergantung dari pekerjaan pribadi yang ketiga akan memberikan hikmat kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jadi ada tadi sebelum saya live ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, kenapa akhir-akhir ini saya mengalami berbagai-bagai pencobaan, tetapi saya memberikan jawaban kepadanya, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia memberikan perumpamaan itu bahwa bagaikan emas itu semakin kalau kita lihat hasilnya akan semakin murni kalau dia semakin ditempa, dan emas akan semakin ditempa semakin murni. Begitu pula dengan iman, semakin mengalami berbagai-bagai pencobaan, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan semakin dikuatkan, saudara-saudaraku. Jadi itu hikmat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu yang Tuhan izinkan untuk kita pada siang hari ini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya, saudara-saudaraku, itu akan membawa damai, akan kita
Jadi tidak semua orang tahu, saudara-saudaraku, karena mereka menutup hati mereka, sampai tadi aku sudah memberitahukan ada seorang teman saya yang sering melayani saya kalau ada keperluan bumbu-bumbu dapur saya memberitahukan dia, tapi dia cuma balik begini saja ya, dia tidak tanggapi itu, saudara-saudaraku. Saya katakan ini adalah malaikat, ini adalah Roh Kudus, ini adalah pribadi Roh Kudus, tetapi dia tidak tanggapi. Jadi itu tergantung dari pribadi-pribadi kita, karena mereka sudah termasuk pasukan 66, saudara-saudara. Mereka semuanya sudah dienjus. Jadi mereka tidak ada lagi kepedulian dalam hal ini, hanya mereka dengan hal-hal duniawi saja. Jadi kalau sesuai dengan penjelasan dari pribadi ketiga kemarin di live ya, sebenarnya sudah live itu sudah 2 hari lalu, tapi saya baru nonton kemarin, saya baru lalu, jadi tidak ada kata terlambat kalau kita mau tahu, saudara-saudaraku. Jadi live-nya daripada Ibu Fei itu ada kesaksian dan itu tentang kesaksian dari pribadi ketiga. Jadi dia itu menjalankan puasa, jadi dia sudah ditawari untuk menjadi mengawini seorang yang perempuan yang kaya. Jadi untuk dijadikan, dia akan ditawari mobil, kemudian ditawari dengan kemudian ketawaran kedua itu adalah rumah. Tawaran yang ketiga itu menjadi direktur dalam perusahaannya, tetapi dia tidak menerima hal itu, saudara-saudaraku, tetapi dia tetap mau menjadi pribadi yang hidup kekal, yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu yang Tuhan izinkan, saudara-saudaraku. Jadi untuk menjadi pribadi yang ketiga, ya, pribadi ketiga. Jadi dia menghibur, dia tetap mengajari kita supaya kita tetap berpuasa, tetap mengosongkan diri, merendahkan diri seperti Bapa Yahweh ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku, untuk tetap mencontohi dan meneladani tentang kerendahan hatinya. Sekalipun dia itu seorang raja ya, di atas segala raja, tetapi dia mau lahir di kandang domba. Tetapi saat ini dia akan memperlihatkan tidak lagi akan di kandang domba, karena kalau dia lahir di kandang domba akan semakin dihina, saudara-saudaraku. Padahal dia adalah raja kita, tetapi ada manusia-manusia yang sombong angkuh, yang selalu ingin menghina dia, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ini Tuhan izinkan untuk kita sambut dia, kita muliakan dia, kita agungkan dia, bahwa kedatangan Tuhan kita yang ketiga kalinya datang di dunia ini, yang akan lahir di kota Jogja dan lewat kandungan Ibu Pei, ya, kita sambut dia. Mudah-mudahan dia lahir normal, saudara-saudaraku, seperti karena iman itu sangatlah kuat. Jadi kita yakin dan percaya, kita doakan sama-sama supaya dia lahir normal, saudara-saudaraku. Tidak ada arang melintang di dalam ini, karena kita yakin dan percaya bahwa Bapak Yahweh tidak akan membuat kerepotan Ibu Fei di dalam melahirkannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Semoga dia lancar-lancar dan tidak mengalami gangguan apapun. Kita doakan, saudara-saudaraku, semoga kelahirannya membawa betul-betul damai sejahtera bagi kehidupan kita, khususnya Ibu Pei. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, dia sebagai perempuan yang terpilih di antara perempuan yang cantik. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita sambut kedatangannya, kita puji kedatangannya, kita agungkan kedatangannya, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia karena sayangnya, karena cintanya kepada kita semua. Maka dia mau datang untuk ketiga kalinya sebagai manusia, atau manusia yang suci, manusia yang kudus, karena dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia adalah Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita, Tuhan ada di antara kita, Tuhan ada lahir di antara kita, saudara-saudaraku. Jadi kerajaan Tuhan memang sudah ada di antara kita, dan dia akan datang untuk ketiga kalinya. Dia akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun yang akan datang, saudara-saudaraku yang kekasih.
Jadi pemerintahan yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, 1000 tahun damai akan dipemerintahkan oleh Bapak Yahweh sendiri, atau Putra Damai itu yang akan datang sebagai Immanuel, akan memerintah di bawah. Kita sambut kedatangannya, kita merendahkan diri, kita tetap merendahkan diri, kita memuji-muji dia, kita muliakan dia, karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah Bapa kita. Mari kita, saudara-saudaraku yang masih berkancang di dalam dosa, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Mintalah pengampunan kepada Bapak Yahweh, mintalah, kalau kita masih diberikan kesempatan, sekalipun kita itu, Tuhan berkata, sekalipun merah seperti kermisi, dosa kita seperti kermisi atau seperti kain kesumba, tetapi akan diputihkan seperti salju, atau seperti salju, atau seperti kapas, saudara-saudaraku, atau seperti awan putih. Seperti itu, saudara-saudaraku, akan putih, diputihkan, dibersihkan kita punya dosa, disucikan, dikuduskan. Seperti itu maksudnya, saudara-saudaraku. Kenapa putih itu? Putih itu suci, kudus. Jadi kita sudah disucikan, dikuduskan oleh karena belas kasihan Bapak kita, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yeshua Mesya yang akan datang sebagai Immanuel, yang ada Tuhan ada di antara kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi mari kita sambut dia, mari kita agungkan dia, mari kita tinggikan dia, mari kita puji dia, kita muliakan dia, bahwa dia datang membawa damai, dia datang membawa sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya ingat kemarin saya ingin live ya saudara-saudaraku, tetapi banyak gangguan saudara-saudaraku, tetapi saya bersyukur dan terima kasih saya bisa mendoakan roh yang mengganggu saya. Saya meminta kepada Bapak Yahweh supaya Tuhan mengampuni roh yang mengganggu saya kemarin, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dan dia mau supaya dia doakan orang ini, karena dia mati penasaran, dia mati dibunuh, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dia tetap gentayang, sehingga dia rohnya berkeliaran kemana-mana, dan dia digunakan orang untuk hal-hal yang tidak benar. Dia menyuruh orang, dia dipergunakan atau diperalat orang untuk mengganggu orang lain, saudara-saudaraku. Tetapi saya malam saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya, Tuhan memproses saya, bahwa semakin kita ditempa, semakin iman kita akan tumbuh, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur kalau Tuhan izinkan saya untuk ditempa, saudara-saudaraku. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata iman kita akan tumbuh kalau kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah. Dan iman kita tidak akan tumbuh jika kita hanya jalannya mulus-mulus saja, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu pesan-pesan Tuhan untuk kita. Jadi mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya. Kita agungkan dia, kita puji dia, kita muliakan dia, bahwa dia akan datang untuk ketiga kalinya. Dan mari kita puji dia, mari kita sembah dia, mari kita agungkan dia, kita tinggikan dia, karena dia adalah Bapa kita, dia adalah Tuhan kita. Sekalipun kita tidak punya emas, kita tidak punya kemenyam, kita tidak punya berbagai hal-hal yang itu dipanggil, tetapi mari kita sambut kedatangan Tuhan kita yang ketiga kalinya dengan menyambutnya dengan hati kita, kerinduan kita untuk bertemu dengan Raja kita, kerinduan kita untuk masuk dalam pemerintahan 1000 tahun damai, dan kita belajar hidup kekal, kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita puji dia, kita agungkan dia, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita, menjaga kita, masih memberikan kesempatan kita sekalipun itu sisa penalti, saudara-saudaraku. Jadi saya berdoa kepada Tuhan supaya anak-anakku itu dia masuk di dalam penalti itu, tetapi penjelasan daripada pribadi ketiga bahwa di penalti itu sama dengan paket
paket benda atau barang yang kita pesan, kita dipaketkan dan diantar oleh orang, dan orang memang sampai ke alamatnya, tetapi kadang itu tidak diletakkan di tempat-tempat yang tidak sesuai, sama dengan kalau kita langganan koran. Kalau langganan koran itu melemparkan kita masuk ke dalam rumah kita, ya sampai masuk sih, tapi dia tidak pikirkan apakah robek, apakah kena ada sesuatu, itu tidak pikirkan. Jadi itulah efeknya daripada karena ketidaksetiaan kita. Kita sudah disampaikan bahwa kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, kita harus penyerahan sungguh-sungguh kepada Bapak Yahweh, kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Ya saudara-saudaraku, persaksikan ya bahwa kadang teman-teman saya bertanya, kenapa kamu puasa terus, kenapa kamu puasa, sampai kapan kamu puasa? Jadi saya bilang, saya puasa saja, saya hanya merendahkan diri saja. Saya belajar untuk menahan, bukan hanya tahan lapar, tetapi tahan supaya seperti ya, karena saya pada saat dulu diborongi oleh teman-teman saya itu, saya lagi puasa, jadi saya berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tetap mengampuni sampai saya diawasi, saya berbicara dengan siapapun itu saya harus diawasi. Jadi saya bersyukur ya Bapak, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya sekalipun saya diawasi manusia seperti itu ya. Karena tadi puisinya atau kidung jamaatnya daripada Ibu Fei itu, bahwa dia menanti-nanti pangeran ilahinya itu atau Yesus Kristus itu dengan hatinya. Dia mencari-carinya kemana-mana, tetapi dia dihalangi oleh penjaga-penjaga. Itulah, seperti itulah mereka. Jadi saya bersyukur sekalipun saya diawasi sekitar, tetapi lebih ketat Bapak Yahwehku mengawasiku. Dia tahu apa yang kulakukan, dia tahu kerinduanku untuk selalu dekat kepadanya, untuk selalu mengandalkan dia, untuk selalu memuji dia, untuk selalu memuliakan dia, supaya di dalam menyambut kedatangannya Tuhan yang ketiga kalinya itu, saya tidak tertidur saja, tapi saya bisa bersiap-siap, bisa memuji Tuhan. Dan saya ketika saya sering ibadah malam, sering ibadah itu, saya selalu ketiduran. Jadi malaikat Gabriel menyampaikan, kamu kalau ibadah jangan tertidur, tetapi bangun dengan sungguh-sungguh, jangan tertidur. Saudara-saudaraku, mari kita andalkan Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Kita sambut kedatangannya, kita puji dia, kita agungkan dia, kita tinggikan dia, karena dia adalah Bapa kita, dia adalah yang akan memiliki kehidupan kita, dia akan menolong kita, dia akan memelihara kita, dia akan menjaga kita, dia akan mengasihi kita ya. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, kalau saya buka kacamata itu agak kabur di dalam, saudara-saudaraku, jadi wajah saya kelihatan imut-imut kalau saya nggak pakai kacamata, tetapi kalau saya pakai kacamata ya kelihatan besar saya punya wajah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sambut kedatangan Tuhan kita dengan penuh sukacita, kita bergembira, kita penuh sukacita, kita sambut dia kedatangannya, kita muliakan dia, kita agungkan dia, kita tinggikan dia, kita sambut dia dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita, dengan raga kita menyambut kedatangan Tuhan yang ketiga kalinya dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kita berdamai dengan siapapun, kita memberitahukan kepada orang lain. Jadi ini yang kedua kalinya saya memberitahukan, karena ini ibu yang sering meminta saya untuk doakan, datang di rumah saya doakan. Jadi rezekinya, maksudnya dia berbahagia karena dia mengetahui kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya WA, sambutlah Tuhan Yesus yang akan datang di kota Jogja tanggal 12 bulan 12 jika Tuhan izinkan dan tidak ada arang melintang. Dan dia berkata, oh di kota Jogja ya, dia itu jawabannya. Kemudian yang pertama itu kepada teman saya LC, saya beritahukan semalaman ketika saya pulang. Jadi itulah rancangan Tuhan, itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, saudara-saudaraku. Jadi sekalipun kita menghadapi berbagai pencobaan, itu ada maksudnya Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kesabaran kita diuji. Betul bahwa kata pribadi yang ketiga itu, kita tetap harus sabar, kita bisa
dengan berpuasa itu kita bisa mengendalikan rasa angkuh kita, rasa kesombongan kita, rasa kemanusiaan kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita siang dan malam, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu yang perlu saya percakapkan kepada kita semua. Jadi marilah kita sambut kedatangan Tuhan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ya walaupun itu sederhana, tetapi yang utama adalah menyambut dengan hati kita. Dengan hati kita, kita sucikan, kita kuduskan. Dengan bagaimana caranya kita kudus? Ya kita berpuasa, kita merendahkan diri, jangan kita marah-marah, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita iri. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara kita, menjaga kita siang dan malam. Siang dan malam kita dipeliharanya, kita dijaganya, kita dituntunnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah yang Tuhan izinkan untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa dinyatakan kepada kita semua, dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam Tuhan memproses kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hanya kadang kita manusia, kita lalai. Kadang kita sudah tentukan waktu bahwa jam sekian saya harus live, jam sekian saya harus berdoa, jam sekian harus saya memuji Tuhan, jam sekian saya harus menyembah Tuhan, jam sekian saya harus bekerja. Tetapi kalau menurut pribadi ketiga, malah dia benar, kita tidak usah kerja, kita memuji-muji Tuhan saja, kita berpuasa saja, kita menyambut kedatangan Tuhan itu dengan berpuasa saja, tidak perlu lagi kerja. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, itu yang saya bisa sampaikan untuk kita semua saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, kiranya Tuhan senantiasa memelihara kita. Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya datang ke dunia untuk kita menyambut Raja Damai itu. Kita sambut kedatangan Immanuel, Raja Damai. Immanuel adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Bapa kita. Dia akan memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Jadi kalau Tuhan masih mengizinkan kita memasuki dalam pemerintahan itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, biarlah kuasa Tuhan akan senantiasa dinyatakan kepada kita, dan kita tetap bersyukur dan berterima kasih bahwa hanya karena Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, saya masih ada pada saat ini. Saya masih diperkenankan Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan tentang kedatangan Tuhan yang ketiga kalinya di kota Jogja, atau di antara pertengahan kota Jogja dan kota Solo, saudara-saudaraku. Jadi orang Solo sudah menyambut itu. Di jalan-jalan banyak pernik-pernik Natal yang ada dipasang di atribut atau dipasang di spanduk-spanduk. Kita lihat saja, saudara-saudaraku, bagaimana kota Solo akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan atau kota Jogja akan diberkati. Jadi kota Jogja dan kota Solo akan diberkati Tuhan, karena ini berdekatan. Jadi saya tidak tahu apakah di kota Solo dia akan lahir atau di kota Jogja. Itu rahasia Tuhan, saudara-saudaraku. Yang penting kita sambut, kita buka hati kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan bahwa kita ini manusia biasa, manusia yang bodoh, manusia yang tuli, manusia telanjang. Kita memohon pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus, supaya kita dituntunnya, supaya kita dikuatkan, diteguhkan, bahwa gampang bimbingan kuasa Roh-Nya yang kudus, pertolongan Bapak Yahweh, Pangeran Ilahi, Bapak Yesus Amasya, kasih acialah kehidupan kita. Ketiga pribadi ini, pribadi satu, pribadi ketiga, pribadi dua, dan pribadi ketiga, kita puji Dia karena Roh pribadi yang ketiga mengatakan itu, karena dia yang diberikan pemerintahan, dia yang diberikan kuasa itu, bahwa dialah
yang Pangeran ilahi itu adalah Yesus Kristus atau Tuhan Yesus sendiri ya akan datang, saudara-saudaraku, atau Immanuel, saudara-saudaraku. Jadi mari kita sambut dia, mari kita puji dia, saudara-saudaraku, kita agungkan dia, saudara-saudaraku. Lagu ya ini Hai Bethlehem, hai kota mungil Bethlehem. Yang kota Bethlehem saya akan ganti dengan kota Jogja, saudara-saudaraku yang kekasih ya kita akan menyanyi. Oke. Putrisio nyanyi lah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan ya, kita sambut kedatangan Tuhan kita puji dia, kita agungkan dia, kita agungkan dia, kita muliakan dia. Yang manakah yang saya harus lakukan? Hai kota mungil Bethlehem, hai kota Bethlehem, betapa kau, hai kota mungil Yogyakarta, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap, namun di lorong gelapmu bersinar terang bahkan harapanmu dan doamu kini terkabulan. Sebab ya saudara-saudaraku, sebab baginya lahir di Yogyakarta adalah Mesias atau Immanuel, Tuhan kita. Malaikatnya sudah menyampaikannya, malaikat Mikael dan Jibril dan menyampaikan kedatangannya. Sambut dia dengan sukacita, kedatangannya sambut dia, puji dia, tinggikan dia, agungkan dia. Oh haleluya. Sebarkanlah berita sukacita kepada semua orang yang tidak sombong, yang tidak angkuh, yang mau menerimanya dengan kepenuh kerelaan, dengan punya hati yang lemah lembut, dengan penuh kerelaan kita rendahkan hati kita sambut dia, kita puji dia, kita agungkan dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita sambut kedatangannya, kita muliakan dia. Oh haleluya, haleluya. Kita puji, kita agungkan dia. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa Immanuel, bayi mungil yang akan menjadi raja di atas segala raja. Sambut kedatangannya, bersorak-soraklah semua tumbuh-tumbuhan, semua pohon-pohon, semua air, semua tanah akan bersorak-sorak menyambut dia. Semua hati, pikiran, mata tertuju padanya. Oh haleluya, haleluya. Kita sambut, kita puji dia. Terima kasih. Oh haleluya. Ya saudara-saudaraku, itu adalah puji-pujian ya, puji-pujian yang tersalur lewat roh saudara-saudaraku ya. Jadi ini karangan dari roh ya. Jadi itu adalah nyanyian yang
tadinya kota Bethlehem, saudara-saudara, tapi kota Bethlehem itu seganti dengan kota Jogja, atau ya itu saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita sambut, mari kita puji, mari kita agungkan Dia, kita puji Dia dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita. Kita sambut kedatangan Bapak Yesua Amasya, Bapak Elohim yang akan datang sebagai bayi mungil Immanuel di kota Jogja, saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, live saja pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, menolong kita, dan mengampuni kita. Kita sambut, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita terima Dia sebagai Tuhan satu-satunya, saudara-saudaraku. Haleluya, haleluya.